Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Baiklah, di sini saya akan membahas cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Ini rumusnya adalah K atau banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 dikali log N. Di sini log itu logaritma dan N itu banyaknya data. Dan yang ketiga adalah tentukan panjang kelas. Panjang kelas yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, ini adalah 3 langkah untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Kita masuk ke latihan. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 40 data. Ini ada 40 data akan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar diambil data terkecil. Di sini data terbesarnya adalah 95 dan data terkecilnya adalah 42. Maka memiliki hasil yaitu 53. Yang kedua, kita tentukan banyak kelas interval. Rumusnya adalah K 1 ditambah 3,3 log N. Jadi pada data di tabel ini N-nya itu berapa? N itu adalah banyaknya data. Nah, di tabel ini memiliki 40 data. Berarti N-nya adalah 40. Jadi di situ dituliskan banyaknya kelas atau K 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 ini bisa teman-teman cari di kalkulator, yaitu hasilnya 1,6. 3,3 dikali 1,6 yaitu hasilnya 5,28. Lalu sekarang kita hitung 1 ditambah 5,28 dan hasilnya adalah 6,28. Lalu kita bulatkan saja menjadi 6. Nah, jadi banyaknya kelas adalah 6. Dan yang terakhir, kita tentukan panjang kelas. Panjangnya kelas itu caranya jangkauan kita bagi dengan banyaknya kelas. Jadi pada soal ini kita sudah mendapatkan jangkauannya adalah 53. Dan banyaknya kelas adalah 6. Jadi 53 kita bagi dengan 6. Nah, 53 dibagi 6 yaitu hasilnya 8,83. Ini kita bulatkan saja hingga menjadi 9. Jadi panjang kelasnya adalah 9. Nah, ini adalah yang kita butuhkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita ke tabel. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan banyaknya kelas adalah 6, jadi kita membuat tabel hanya 6 kolom. Jadi pada saat membuat tabel, ke bawah banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kelas. Nah, di sini banyaknya kelas 6, berarti baris yang kita buat adalah 6. Baiklah, sekarang tulis dulu intervalnya. Tadi nilai terkecilnya adalah 42. Maka di situ kita tulis 42. Berarti interval pertama 42 sampai berapa? Kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 9, tetapi jangan ditambah 9. Rumusnya adalah panjang kelas dikurangi 1. Berarti kita tambahin 8. Ingat, panjang kelas itu bukan batas atas dikurangi batas bawah, tetapi tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, jadi 42 kita tambah 8. Dan hasilnya adalah 50. Sekarang kelas kedua dari 51 ditambah 8 menjadi 58. Kelas ketiga dari 60 ditambah 8 menjadi 68. Dan kelas keempat adalah 69 sampai 77. Kelas kelima adalah
78 ditambah 8 hasilnya 86. Selanjutnya kelas terakhir atau ke-6 adalah 87 ditambah 8 yaitu hasilnya 95. Caranya adalah kita mulai dari data pertama. Data pertama adalah 58. 58 terdapat pada kelas 2. Lalu di kelas kedua kita tulis 1. Kemudian data kedua adalah 53 yang terdapat pada kelas 2. Berarti kita tulis lagi 1. Data ketiga adalah 56 terdapat pada kelas kedua juga dan kita tulis lagi 1. Dan seterusnya seperti itu, mengelompokkan data dan ditulis sesuai dengan kelasnya. Terdapat datanya di kelas yang mana, seperti itu. Setelah pengelompokan selesai, kita tinggal hitung turus atau talinya untuk menentukan frekuensinya. Kelas pertama, turusnya ada 6, berarti di frekuensi kita tulisnya 6. Dan kelas kedua terdapat 12, berarti frekuensinya 12. Kelas ketiga ada 6, berarti frekuensinya 6. Kelas keempat ada 8, frekuensinya adalah 8. Dan kelas kelima ada 5, frekuensinya adalah 5. Dan kelas ke-6 turusnya ada 3, frekuensinya adalah 3. Jadi datanya telah kita rubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Baiklah, itu tadi adalah cara menentukan atau cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Sekian dari saya, thanks for watching.